Sungguh ironis, karena iri hati itu telah merasuki semua kalangan, termasuk dalam kehidupan orang Kristen. Saudara, kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik daripada diri kita sendiri. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, iri hati adalah sebuah kata yang sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di dalam lingkungan keluarga, tempat tinggal, sekolah, kantor, bahkan di dalam gereja. Apa itu iri hati? Iri hati bisa diartikan sebagai perasaan kurang senang bila melihat orang lain lebih beruntung atau lebih berhasil dari kita. Iri hati juga bisa diartikan rasa cemburu atau sirik terhadap orang lain. Yang jelas, orang yang iri hati adalah orang yang selalu tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang lain lebih berhasil dari dirinya sendiri. Seorang adik bisa iri hati kepada kakaknya ketika orang tuanya membelikan handphone, laptop, atau sesuatu yang lain kepada sang kakak. Seorang pelajar bisa iri hati kepada rekan sebangkunya ketika rekan sebangkunya itu mendapat nilai lebih tinggi dalam ujian. Di kantor, si A bisa iri hati kepada si B karena B mendapatkan promosi jabatan. Bagaimana di dalam gereja? Tidak menutup kemungkinan iri hati juga terjadi di dalam gereja di antara para hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan bisa iri hati terhadap rekan sesama hamba Tuhan karena jemaatnya lebih banyak, pelayanannya lebih berhasil, atau hamba Tuhan itu lebih disayang jemaatnya. Sungguh ironis, karena iri hati itu telah merasuki semua kalangan, termasuk dalam kehidupan orang Kristen. Saudara, belajar dari kisah berikut ini, kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan mau terus introspeksi diri supaya kita jangan jatuh dalam dosa iri hati. Ada dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sebaliknya, sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang, dan mereka berkelahi setiap hari. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tidak pernah berhasil, semua keputusan seakan tawar. Keduanya tidak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang orang bijak itu bertanya kepada sang kakak, "Anda yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi harta yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Saya yakin." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Apakah Anda yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang Anda peroleh?" Dengan keyakinan yang sama sang adik menjawab, "Demikian saya yakin." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah kalian terima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak kemudian menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya itu kepada sang adik. Demikian pula sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak saat itu tidak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Saudara, kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik daripada diri kita sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap manusia dengan cinta yang sama. Dan Dia tidak pernah salah dalam memberi berkat kepada orang-orang yang dicintainya. Kita mungkin hanya melihat berkat yang kelihatan yang dimiliki oleh orang lain. Namun kita lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Oleh sebab itu, ingatlah selalu, jangan menjadi orang yang suka iri melihat kelebihan orang lain. Karena iri hati dapat membuat hidup siapapun menjadi kacau. Iri hati dapat membuat pertengkaran di antara sesama. Seperti nasihat Rasul Yakobus di dalam Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri,
di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk senantiasa boleh mengevaluasi diri kita. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa iri hati. Amin.